Ya, selamat siang, berjumpa kembali di channel kami Firdaus Water Treatment. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu, di mana posisi sebelumnya kita historisnya dia usaha ya awalnya kecil-kecilan, ternyata setelah berkembang dari hari ke waktu permintaan namanya itu meningkat dan istilahnya antara perhitungan produksi dengan permintaan tidak seimbang. Nah, ini mungkin dari para subscriber atau para konsumen yang mengikuti setia channel kami ya, mudah-mudahan ini kita sharing, kita tidak merasa pintar, Bapak juga ya, kita tapi sama-sama belajar Pak ya. Mudah-mudahan dari percakapan ini menjadi satu terobosan baru. Poinnya begini, kita tidak mencari siapa yang benar, tidak, tapi kita siapa yang mau saling menguntungkan ya, itu nggak ya? Itu satu. Kedua, bagaimana kita mempersiapkan untuk usaha ini, disikapi seperti apa? Karena kan ada orang yang tidak disengaja, tahu-tahu jadi usaha, terus ada orang yang sengaja, duitnya ada, semua ada, nggak jalan, itu nggak Pak? Nah, di sini kan ada poin laki atau namanya hoki, atau kalau namanya kita itu keberuntungan ya. Nah, keberuntungan itu sebetulnya tidak dapat dengan sendirinya. Ada poin usaha, ada poin babak belur ya Pak ya. Babak belur ya capeknya, profitnya kecil, capeknya udah pasti ya kan. Nah, tapi di sini poin pembelajaran yang mahal untuk usaha itu bukan berapa besar Anda punya duit, profit bukan. Berapa besar Anda punya pengalaman yang istilahnya bertambah terus, semakin matang ya, semakin dewasa, semakin kita sensitif terhadap demand atau permintaan yang menjadi aset yang terpenting. Usaha itu bagaimana mengamankan aset, betul nggak? Betul Pak. Betul. Mengamankan aset konsumen, menjaga kualitas Anda punya produk. Kemudian ketiga, poin yang lebih mahal nih, bagaimana Anda mengikat konsumen itu jangan lepas. Keempat, semua tidak bisa disebutnya itu mudah untuk mengikat konsumen. Tergantung poin yang akan kita bahas nih, ya. Dari sini ikuti terus. Kita akan tanya Pak siapa? Andi. Pak Andi, selama usaha ini awalnya tidak disengaja dengan satu membran, nambah satu membran lagi, nambah dua membran lagi, kendala dan posisi si membran bagaimana, kemudian yang pasang filternya apakah komplit, ada softener, soal ceritakan, nanti saya akan memberikan solusi. Baik Pak, terima kasih. Jadi awalnya saya membuat depot isi ulang ini hanya istilahnya paling kebutuhannya kecil. Akhirnya kami beli yang 1000 GPD Pak. Begitu 1000 GPD saya beli, ternyata 1000 GPD itu nggak cukup. Akhirnya beli lagi dengan mesin yang sama yang pertama saya beli. Setelah itu ternyata juga belum cukup Pak, karena berjalannya waktu akhirnya saya memutuskan untuk beli lagi yang agak gede menurut saya, karena memang saya nolak pengetahuan saya di isi ulang ini. Yang waktu saya ketemu Pak Firdaus pertama itu kan saya sebenarnya pengen belajar Pak, waktu itu pengen banget belajar, pengen tahu ini apa kendalanya air saya ini sampai seperti ini. Akhirnya saya beli Pak mesin lagi yang 2000 GPD. Nah, jadi sekarang 3 mesin, 1000, 2000 GPD. Saya mau tanya, pemasangan filter yang dulu dipasang ada 2 tabung, ada 3 tabung? Yang pertama itu 2 tabung. Yang pertama 2 tabung. Isinya apa aja? Isinya itu kayak
kayak silika atau kapasitor aktif. Silika, Greensen sama apa sih? Aktif tuh Pak. Kapasitor aktif. Kedua karbon mungkin ya. Karbon aktif ya. Cuma 2 tabung. Cuma 2 tabung. Oke. Terus Kemudian- tambah lagi pakailah apa namanya itu, saya kenal di YouTube Pak Firdaus, ada namanya resinnya Pak, gitu. Ya. Saya pasangin lah itu Pak. Ya. Resin. Ngerti nggak cara regenerasinya? Kalau cara regenerasinya saya ngeliat di YouTube juga, ya udah paham lah caranya. Oh, iya. Cuma tujuannya itu resin ini dan resin itu saya belum paham. Belum paham Dan ada belum yakin, kation, ada anion itu, Ya. anion itu untuk apa, Ya. kation itu untuk apa. Next aja, nanti saya jawab sekalian. Ketika mungkin pertanyaan saya gini, sebelum dipasang softener si membran cepat mampet ya, Wah cepet banget, tapi setelah resin kationnya dipasang agak lumayan agak ya. lumayan. Cuma permasalahannya akan saya jawab dulu ya, Ya. sebelum kita bertanya terlalu banyak. Di sini poin yang namanya ada istilah kalau di dalam teknik itu tepat sasaran, kemudian ada namanya bagaimana mensiasati tingkat lamanya bekerja dan bagaimana mensiasati sebelum jenuh kita sudah langsung namanya perawatan servis, Ya, disebutnya regenerasi. ya, Nah, softener yang dilakukan atau yang dipasang ini namanya disebutnya ikatan apa namanya itu yang diikatnya itu plus ya, softener itu mineral plusnya yang diikat atau istilahnya itu makanya disebutnya cat ion. Cat ada kation kan, ya, cat ion gitu ya, ion ya, anion, ion ya, itu bahasa Inggrisnya ya, ion. Jadi yang diikat cat ion itu plusnya, ion minusnya. ya. Nah, saya bukan ahli kimia, cuma saya kata orang pintar kan ya, begitu ya, kata orang pintar. Jadi kalau ingin lihat unsur plus dan minus ada di unsur kimia. Karena kita pengusaha bukan buat belajar kimia ya Pak ya, tapi minimal tahu Ya. bahwa softener itu mengikat positif. Di antaranya apa yang umum untuk air yang berdasarkan kerasa kayak zat besi, mangan, kadmium, nitrat, nitrit, sulfur, NaCe apa ya, Ya. kesadahan ya kan, itu semua plus. Anionnya sedikit itunya ya, yang ada di parameter itu. Nah, fungsi daripada pemasangan softener itu harus tahu tepat guna tadi saya bilang. Iya. Nah, kenapa tepat guna? Tepat guna, kemudian fungsional atau optimal, kemudian tahu cara parameter tingkat jurinya kapan. Betul nggak? Betul. Karena kalau nggak tahu kayak gitu, ada ibarat begini, punya alat, kapan kita gunakan, kapan kita jangan gunakan. Iya, iya. Kayak Anda punya senter, Anda jangan gunakan senter buat apa? Iya. Betul nggak? Iya. Ketika Anda gelap, senter manfaat, Iya. Anda gelap. Iya. Tapi kalau siang Anda manfaatkan buat apa? Artinya sia-sia kan? Iya. Memanfaatkan alat yang nanti energinya habis tapi tidak ada efek fungsinya. Sama seperti softener. Softener itu dia bagus ketika dia baru. Betul. Setelah dipakai lifetime, masa pakainya berapa? Makanya ini akan berhubungan dengan dimensi. Ketika kubikasi air yang dibutuhkan perharinya berapa ribu liter, hitung filternya. Makanya antara hitungan idealis secara akurat dengan budget yang ada itu kadang-kadang nggak nyambung. Betul nggak? Betul. Ini maaf, saya tidak menyinggung pemain ya. Ada orang banyak memainkan langsung penawaran yang murah-murah. Silahkan, cuma posisi yang murah itu kayak toko. Ini segitu, nggak pasang itu murah betul. Mau dipasang gimana? Ya, tapi kalau orang seperti saya harus lihat ini pasangnya segini, mau nggak? Kalau nggak ya udah, karena kita bukan jual barang, jual hasil. Asik. Betul nggak? Betul. Beda, maksudnya bisa membandingkan. Beli toko murah ya, pas dipasang, aduh masa ini, tanya ini, perlu waktu ya.
Oh, ada orang yang pelit ya, ngasih tahunya, ada yang enggak ya? Banyak Pak, banyak. Hah? Banyak. Ada yang pelitnya ya, pemain pasti pelit, Ya, pemain. Pak, banyak. Nggak mau bagi-bagi ilmunya. Waduh.